kegiatan kami. Yuk. Kalau kita udah kerja tim, yang namanya konflik itu pastilah, pasti apa itu namanya rentan terjadi. Karena isi kepala masing-masing orang tuh beda. Dia kepala boleh sama hitam, tapi isinya beda-beda. Mungkin si A tuh pengennya begini, oh ini konsepnya kayak gini loh kak. Oh saya ambil angle-nya begini loh. Saya ambil angle berita ini begini. Tapi menurut yang lain, gak bagus yang itu, kurang menjual, ini aja gitu kan. Nah kayak gimana menyamakan persepsi itu tadi supaya kita dapat satu suara, satu kesimpulan bahwa inilah yang akan kita hasilkan gitu ya. Nah balik lagi ke orang masing-masing orang. Ada orang yang mau nerima opini orang gitu ya dengan logowo, dia juga punya opini, dan dia juga punya opini. Ketika opini itu berbeda, mereka dengan logowo menerima, memperkayalah pengetahuan mereka. Tapi ada juga yang kayak mau menang sendiri gitu kan, kayak nanca itu lo iko yang nanca, nah itu ih no kecil dan nanca iko, yang lain diam lah gitu, yang lain diam gitu ya. Ya kayak gitulah kita kerja di dalam tim itu gitu. Terus kemana kak kalau udah ada konflik, kayak gimana kak kalau ada konflik? Ya kalau udah ada konflik kan kakak bilang tadi ya, nggak semua orang tuh kayak mau gitu loh menerima dengan lapang dada menerima argumen orang lain. Ada yang emang agak karakternya itu emang egois, karakternya itu emang kayak apa ya, kayak mau menang sendiri gitu, kayak dia yang paling benar gitu. Nah untungnya teman-temannya tahu dengan kondisi seperti itu, yang lain tuh pada diam dulu kan. Soalnya kalau misalkan masih adu argumen tuh nggak bakalan selesai. Nah alhamdulillahnya mereka tuh kayak udah paham aja gitu sifat masing-masing ya. Kalau yang si ini lagi hot gitu kan, yang ini nih cool lah dulu gitu. Kalau si ini lagi naik gitu kan, yang ini juga nggak usah ngomong dulu lah gitu. Dalam sini ada tim protokol. Tim protokol itu yang mengarahkan ke acara, ada tata penghormatan, tata upacara, kemudian satu lagi apa ya, aku lupa. Pokoknya kalau di dalam acara itu yang mengarahkan acara itu adalah tim protokol. Nah di situ mereka berkoordinasi dong, banyak berkoordinasi dengan orang-orang di sana itu. Nah, di sana juga butuh kayak manajemen konflik dan manajemen stres yang luar biasa. Karena kalau misalkan kita nggak bisa kontrol emosi ya, itu kayak gini sih, kayak gini harusnya. Nah itu loh. Nah gimana kita menjelaskan ke orang tuh bahwa kita tuh maunya seperti ini loh. Kalau yang seperti itu tuh kayak salah deh gitu. Itu kan ada tata cara kita menyampaikan deh. Kayak gitu lah kalau di dalam tim kita untuk manajemen konfliknya sendiri. Dikaitkan dengan isu-isu yang sedang kita tangani gitu, ya itu lebih stressing lagi karena kita kan berlomba sama waktu ya, deadline melulu. Belum lagi kalau misalkan memang pemberitaan itu kayak harus segera naik dan tiba-tiba misalnya nih kita nggak ini ya, amit-amit ya, ini kan cuaca lagi nggak bagus, tiba-tiba nanti siang hujan deras. Terus hujan deras 1-2 jam, sekarang rawan banjir, air naik dan beberapa kawasan Kota Padang itu tergenang oleh air misalkan. Itu udah tuh, kita udah ancang-ancang nih, ini bakal ada tugas tambahan. Tugas tambahannya apa? Bahwa kita harus memantau, harus monitor situasi. Walaupun kita tidak turun ke lapangan, yang di lapangan kan timnya BPBD gitu ya, yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Nah kita untuk expose-nya bahwa kita ada reaksi cepatnya, apa yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemko Padang dalam penanganan bencana itu gitu. Nah itu kan kita monitor bagaimana situasi di kecamatan ini, berikut kelurahan-kelurahannya,
oh sekarang dilaporkan situasi dilaporkan debit air sudah naik misalnya gitu ya. Dari taruhlah misalnya Kecamatan Kota Tengah melaporkan debit air sudah naik dan ada beberapa rumah yang saat ini sudah mulai tergenang air sebetis orang dewasa dan dibutuhkan bantuan perahu karet untuk mengevakuasi 3 rumah yang diisi oleh 6 kakak, misalnya seperti itu, atas nama ini itu kita cari tahu terus yang seperti itu. Nah itu pressure-nya kan lumayan. Nah informasi itu tetap kita yang namanya birokrasi itu berjenjang. Jadi kalau informasi dari luar datang ke pimpinan kita, dari pimpinan saya turun ke saya turunkan ke anggota. Nah itu kalau saya dapat pressure dari pimpinan, saya juga pressure yang di bawah kan, kayak gitu kan. Nah kecuali kalau misalnya beliau tuh dengan tenang menyampaikan ke saya juga tenang menyampaikan ke bawah gitu. Nah, jadi disitulah kita butuh terkadang kakak juga kalau di pressure gitu kan, tanpa sadar kita juga pressure ke bawah, tapi lama-lama kita udah biasa, jangan sampai kita pressure juga ke bawah. Mungkin sekarang bos lagi bikin tek saset gitu, tapi kita nyampein ke bawahnya itu yang ini datanya, tolong buatkan berita seperti ini dokumentasi, ini fotonya, nanti ini yang tampil. Kita mengarahkan tuh berusaha untuk tenang gitu loh, tenang. Cuman kadang-kadang ketenangan itu kadang kita nggak bisa kontrol kan, kadang kita di-push terus gitu, apalagi bosnya juga di-push dari atas ya, wali kota nge-push beliau nge-push saya nge-push anggota kan, itu biasanya terjadi seperti itu gitu. Jam terbang lah ya. Apapun itu kalau lama-lama kan jadi terbiasa. Kalau baru-baru ya, misalnya adek baru tugas di humas nih, disuruh liputan ke lapangan gitu ya, terus di lapangan kaget kan ya, mesti kagok kan, ngapain nih gue nih gitu kan, ambil gambar dari mana nih, mana itu pejabat semua lagi, boleh ke tengah nggak gitu kan, masih kagok kan. Lama-lama kita di situasi itu kan udah tahu lah, oh kita kalau kayak gini situasinya kita ambil gambar dari situ, oh kalau kayak gini kita harus simaknya tuh 5W1H-nya begini gitu. Terus kita setelah ini gue harus laporan nih, setelah ini berita gue harus naik nih, setelah ini foto-foto gue harus ready. Nah itu kan jam terbang ya. Jadi seiring berjalannya waktu, yang pertama tadi kita mulai memahami sifat karakternya anggota dari tim kita itu seperti apa. Kemudian juga kita udah memahami tugas-tugas kita seperti apa. Jadi kita nggak usah terlalu banyak interupsi gitu loh. Sangat tidak menentu. Ini mikir-mikir lah kalau masuk humas pemerintah. Besok kalau ada formasi CPNS, ada yang tertarik jadi PNS, kalau ada yang tertarik jadi PNS, terus ada formasi humas, ya mikir-mikir dulu lah. Cuma kita nggak tahu ya, kan sistem itu kan bisa berubah ke depan itu, supaya ASN atau PNS ini juga punya work life balance atau kerja sama hidupnya bisa seimbang gitu kan, mana tahu nanti pembagian tugasnya ada beda-beda lagi gitu. Kalau sekarang sih namanya kita humas kan kejar-kejaran sama waktu itu untuk menangkap momen. Jadi misalnya kalau sekarang kita lagi ngobrol nih, terus ada telepon dari pimpinan kakak, kami turun ke daerah Tunggul Hitam karena di sana sedang ada anak hanyut misalnya gitu kan. Masa aku harus nunggu dulu anaknya hanyut, kan aku harus ngejar kan, harus ngejar gitu kan. Nah gitu, seperti itulah deh. Lamun lain teteh awewena, kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena, terus terang can hayang jadi bapak, boro-boro rumah tangga.